Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti dan menjalani pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, efektif, dan efisien. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Setelah berdoa, mari kita berdiri sejenak untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian persiapkan alat tulis, buku-buku, referensi, sumber internet untuk memperkaya dan mendukung pembelajaran kita kali ini. Saya akan menayangkan slide materi, silakan kalian ikuti dan kalian simak dengan baik. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah teks laporan percobaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.2. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi informasi tentang struktur teks laporan percobaan. 2. Mengidentifikasi isi informasi tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi kalau di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengerti, sudah memahami pengertian, ciri umum, dan tujuan serta fungsi teks laporan percobaan, maka dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kalian adalah mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus bisa tuh mengidentifikasi informasi tentang struktur teks laporan percobaan serta kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, sedikit mengulas materi pembelajaran sebelumnya. Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi hasil observasi dan analisis yang sistematis. Ciri umum teks laporan percobaan: ditulis secara lengkap dan sistematis, bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang dibicarakan berupa objek tunggal, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Tujuan dan fungsi teks laporan percobaan: 1. Melaporkan hasil kegiatan percobaan. 2. Sebagai sumber informasi terpercaya. 3. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan. Nah, dan yang akan kita bahas secara mendalam pada pembelajaran kali ini adalah struktur teks laporan percobaan dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kita bahas dulu struktur teks laporan percobaan.
Jadi berikut ini adalah struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Nah, jadi ketika kita menulis teks laporan percobaan harus punya judul. Judul teksnya apa? Pada bagian berikutnya itu tujuan. Tujuan dari kegiatan percobaan yang kita lakukan, yang akan kita laporkan. Nah, itu kita sampaikan tujuannya pada bagian atau struktur tujuan. Struktur berikutnya itu bahan dan alat. Nah, pada bagian ini kita jelaskan bahan dan alat apa saja yang kita perlukan, yang kita gunakan dalam kegiatan percobaan itu. Struktur berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Pada bagian ini kita jelaskan, kita tuliskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam kegiatan percobaan. Kemudian struktur berikutnya adalah hasil percobaan. Nah, setelah tadi bahan, langkah-langkah, hasilnya pun kita sajikan, kita jelaskan dalam teks laporan percobaan. Dan yang struktur yang terakhir adalah simpulan. Kita tuliskan, kita jelaskan simpulan dari seluruh kegiatan percobaan kita yang telah menghasilkan sebuah hasil percobaan tadi. Nah, untuk memperjelasnya saya akan tampilkan contoh teks laporan percobaan. Nah, ini ada contoh teks laporan percobaan, judulnya membuat taplak meja. Nah, jadi tadi struktur yang pertama adalah judul teksnya harus ditulis. Struktur berikutnya, bagian berikutnya tujuan. Tuliskan, jelaskan juga tujuan kalian melakukan pembuatan taplak meja ini apa gitu. Alat dan bahan. Tulis apa saja alat dan bahan yang digunakan. Struktur berikutnya, langkah-langkah membuat. Tulis satu persatu secara rinci. Langkah-langkah dalam membuat taplak meja tadi apa saja. Jika selesai, hasilnya apa? Hasilnya kita jelaskan juga. Nah, baru setelah itu yang terakhir adalah bagian terakhir, struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah inti atau kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan sehingga mencapai sebuah hasil tadi. Ya, itu tadi struktur teks laporan percobaan. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Nah, ini ada beberapa kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Keempat, menggunakan kata hubung. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Sepertinya kalian sudah sering dengar dari SD ya, pelajaran ini sinonim dan antonim. Kita ulas lagi, sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau yang sering kita sebut dengan persamaan kata. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Jadi ada beberapa kata yang beda tapi punya makna yang sama. Contoh, kursi, bangku. Beda nih dua kata ini, tapi maknanya sama. Alat tempat duduk, seperti itu. Ahli, pakar. Dua kata yang berbeda tapi maknanya sama. Dinding, tembok. Dua kata yang berbeda, maknanya sama. Dialog, percakapan, fauna, hewan ya. Dan masih banyak contoh lainnya sinonim. Berikutnya antonim. Nah, kalau tadi sinonim adalah persamaan kata, maka antonim adalah lawan katanya. Nah, jadi kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contoh, kanan, kiri, benar, lawannya salah. Suami, istri, akurat, meleset, simpati, antipati, normal, abnormal, dan masih banyak contoh lainnya. Jadi yang harus diingat, sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Dan di dalam teks laporan percobaan ini akan sering digunakan. Berikutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan jumlah, nilai, angka, dan ukuran. Contoh, 2 sendok teh, 4 siung bawang merah, 1 gelas air putih, 250 gram tepung terigu. Nah, ini kan ada angka, ada jumlah, ada ukuran. Nah, di teks laporan percobaan ini pasti ada nanti. Di langkah-langkah atau di alat dan bahan pasti kita pakai kata bilangan. Ukurannya seberapa? Contoh ini tadi 2 sendok teh, 4 siung, 1 gelas air putih, 250 gram. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kaidah berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung unsur perintah, suruhan, ajakan, larangan, imbauan, dan sebagainya. Dan yang harus diingat, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ya, jadi kalimat perintah itu isinya apa? Ya, ada perintah, ada suruhan, ada ajakan, ada larangan, ada imbauan. Yang paling harus diingat adalah
Kalimat perintah itu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda seru. Sebagai contoh, tuangkan 1 gelas air ke dalam mangkuk. Nah, ini kan mengandung perintah. Diawali huruf kapital, diakhiri tanda seru. Klik enter untuk mengirim pesan. Nah, ini perintah juga. Taburkan bawang goreng secukupnya. Perintah. Selesaikan tugasmu tepat waktu. Perintah. Aduk tepung terigu hingga merata. Perintah. Campurkan semua bahan yang sudah disiapkan. Perintah. Atau selain yang perintah, misalkan ajakan. Mari kita buat taplak meja. Nah, misalkan contoh teks tadi bisa. Larangan. Bisa nggak ada di dalam laporan teks? Larangan bisa tidak ada di dalam teks laporan percobaan? Bisa. Misalkan, gunakan kain yang lembut. Jangan menggunakan kain yang kasar. Nah, itu kan larangan. Bisa. Imbauan. Nah, imbauan juga bisa. Kain yang direkomendasikan untuk pembuatan tablak meja adalah kain yang bermerek apa misalkan. Nah, itu kan imbauan. Pokoknya kalau kalimatnya mengandung unsur perintah, suruhan, ajakan, larangan, imbauan, itu namanya kalimat perintah. Dan di dalam teks laporan percobaan pasti ada. Berikutnya kata penghubung atau konjungsi. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang satu ini sebenarnya hampir semua teks pasti menggunakan kata hubung dan konjungsi. Kata hubung itu apa? Kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kalimat penghubung dapat juga disebut konjungsi. Ingat ya, nanti kalau ada soal tentang konjungsi apa, kalian bingung, konjungsi itu kata penghubung, kata hubung, atau kata sambung. Nih sebagai contoh, karena, dan, jika, tetapi, namun, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, untuk karena, dan, jika, tetapi, nah ini contoh konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat. Misalkan, Yola tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, ada kata hubung karena yang menghubungkan kata sebelumnya dengan kata berikutnya. Nah, ini juga, konjungsi ini juga bisa membuat sebuah kalimat itu, satu kalimat bisa kita jadi, dua kalimat kita jadikan dalam satu kalimat. Nah, itu yang disebut kalimat majemuk. Contoh yang tadi ya, Yola tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, itu satu kalimat. Sebenarnya kalau kita bedah bisa jadi dua kalimat kalau tidak menggunakan konjungsi karena. Kalimat satu, Yola tidak masuk sekolah. Kalimat kedua, Yola sakit. Nah, itu kan ada dua kalimat. Kita satukan. Bagaimana cara menyatukannya? Dengan konjungsi karena. Yola tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini contoh konjungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kita sering baca itu ada oleh karena itu, oleh sebab itu. Dengan demikian, nah, berarti sebelum kata-kata ini, sebelum konjungsi ini pasti sudah ada kalimat yang mendahuluinya. Oleh karena itu, nah berarti sudah ada kalimat sebelumnya yang dibahas seperti itu. Nah, itulah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.